Assalamualaikum. Selamat jumpa kembali dengan saya di channel saya Cah Semarang TV. Di kesempatan ini maaf kawan-kawan, saya tidak bisa melakukan eksploitasi di luar atau dikatakan di tempat terbuka dikarenakan kita menghormati bulan 1 Muharram dan beberapa teman kami ada yang masih menjalankan ritual puasa yang tidak tahu hajatnya apa. Di kesempatan ini saya bermain atau bersambang di tempatnya Mas Bekti, salah satu kru video kami. Kebetulan hari ini beliau lagi kerja, dan di kesempatan ini juga saya ingin membuktikan cerita beliau. Konon katanya di lokasi yang dia buat kerja ada beberapa penampakan yang saya nggak tahu itu apa. Beliau minta bantuan saya untuk memvisualkan atau barangkali mendeteksi keberadaan goib pengganggu di tempat kerja dia. Jadi gini teman-teman, bahwa 1 Muharram itu sebenarnya bukan bulan yang sakral dan tidak perlu ditakuti. Memang kebanyakan bulan ini bulannya orang banyak mempertajam ilmu atau belajar ilmu. Jadi gimana ya teman-teman, untuk melanjutkan acara ini kita panggil aja langsung sama Mas Bekti. Soalnya saya bingung juga menjawabnya apa, saya lagi kondisi habis puasa juga, maaf kurang bergairah. Tapi karena permintaan Mas Bekti kita bikin video lagi, ya kita laksanakan permintaan video. Monggo Mas Bekti masuk sini Mas. Ngobrol sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar Pak? Alhamdulillah. Baik. Sehat aneh Mas Bro. Alhamdulillah sehat. Maaf ya teman, bahasa saya teng remot. Kalau mau dulung Semarang, jadi logat Semarangnya diakeh. Jadi ada gangguan apa? Jadi Bang Hafiz, saya memanggil Bang Hafiz di lokasi kerja saya. Itu di pojok sana ada itu penampakan kuntilanak. Dan di luar itu pocong dan banyak lain lagi. Ini Bro, kita kan juga timnya udah nggak kenal. Bentar, kita terpantau dalam YouTube ini kan udah. Jadi bahasa biasa baik, bisa baik. Ya nek sampean pengen delok penampakan apa mesti mau ya monggo. Tapi sing sampean kudu ngerti kan dolanan ini ya ora gampang. Jadi ini buat teman-teman juga, kalau teman-teman mau belajar hal seperti ini tetap bantu imannya, dikarenakan apa, hal seperti ini kan bukan permainan, dan kita harus memperkuatkan iman kita kepada Allah, karena semua ini milik Allah dan atas dari Allah bisa terjadi. Rabbahalillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Kata Al-Quran seperti itu. Telah bertasbih apa yang ada di langit dan bumi untuk menuju memuliakan asma Allah. Artinya saya mungkin ya kurang pas, tapi intinya di situ. Dan perihal yang sampean sebut tadi masalah penampakan, ya biasalah, namanya iman manusia kan naik turun, ya kan, kadang di atas kadang di bawah. Jadi hal seperti itu memang ada di sekitar kita. Yang penting sampean perdalam aja imannya, sholat terus ngakeh wirid poso gitu. Kuwi kata Ustaz Ujang Bustami, maaf teman nyebut orang. Kebetulan saya penggemar beliau juga. Dari beliau lah saya punya motivasi untuk bikin konten ini. Jadi kalau pun Ustaz Ujang menonton tayangan kami, sebenarnya Ustaz sampean, dari sampean saya mendapatkan motivasi untuk belajar menghormati alam. Dari sampean saya mendapat motivasi juga untuk memperkenalkan hal-hal gaib. Cuma maaf saya tidak bisa mengikuti postingan sampean karena saya merasa kurang mampu hal ini. Dan udah banyak youtuber Mas Bro yang kita sudah tahu kan, Iya. mencari penampakan, Penarikan pusaka juga. menarikan pusaka. Jadi saya hanya ingin menunjukkan keesaan Allah, bahwa rahmat Allah bila kita imani secara benar itu bisa memvisualkan sebuah benda. Jadi memang tema kita sebenarnya penarikan pusaka, karena di beberapa teman-teman kita youtuber yang sudah terkenal kan banyak mencari penampakan. Jadi kita kalau mengikuti kan kayaknya komposter, ya kan. Iya. Kita ngelawan goib juga percuma, udah banyak yang beliau lebih teruji ilmunya. Yang nggak usah kita sebut lagi, mungkin teman-teman juga itu dan tahu, ya kan. Jadi kita dengan gaya kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, ya ingin menunjukkan
firman Allah, bila mana kita beriman dengan baik dan benar, hal seperti itu bisa tutup. Ya ini saya buka rahasia juga teman-teman, buat teman-teman yang belajar. Di episode kemarin kan memang beberapa session saya memposting apa itu tentang tutorial penarikan pusaka. Ini saya buka rahasia juga nih sampean ya bagi sinau. Jadi narik pusaka itu sebetulnya gambaran susah. Bila kita tahu tekniknya itu mudah. Yang perlu sampai pelajari, satu, kita harus punya ilmu kasar. Tutorial saya kan sudah tahu kan? Iya. Saya buka ijazahnya, mungkin teman-teman kalau ada yang udah pelajari, udah bisa diamalkan, baru sampai nanti belajar ilmu kuncian dulu. Ilmu kuncian, terus ilmu penarikan, baru ilmu wujudan. Yang tidak kalah penting teman-teman, sebetulnya pusaka itu ada rahasianya yang harus kita tahu. Kenapa kan beberapa video saya narik di rumah bisa ya kan, narik di lokasi bisa. Teknik narik pusaka gak kayak masuk. Iya. Orang-orang gitu. Kebanyakan orang kan ngambil kenapa di tanah mereka kan mengunci dengan media air. Kalau teknik saya sebenarnya kan menyerang. Saat kodam kita panggil, mereka lengah kita serang, kita jatuhkan supaya rumahnya kita ambil. Jadi ya istilahnya bahasa Jawa ini maling. Ya. Pemaksaan. Paksa. Nah, teknik yang tidak kalah pentingnya sebelum sampean mau melakukan ritual pemanggilan suatu benda, ya kita harus wasilah dulu. Benda itu tidak akan bisa kita wujudkan kalau kita tidak memanggil. Kadang di lokasi tertentu yang dikatakan keramat sama teman-teman kan tidak ada pusakanya, hanya beberapa titik kan. Makanya beberapa spiritual juga memakai teknik kan pakai hiu, ya kan, pakai kembar, terus pakai minyak di tangan. Karena teknik kita kan beda, kita murni memanggil. Jadi ini teman-teman juga saya buka rahasia saya juga. Sebenarnya saya sebelum acara HP on untuk mengekspos aktivitas kami, sebelumnya kami memanggil dulu bukan pusaka. Cuma dengan cara kita. Kalau kebanyakan orang dengan ya mungkin sudah tersoal lah spiritual banyak kan, sama kayak Yahud dan Mujasad itu kan ada yang memakai beberapa seperti itu, ada yang memakai sholawat Nabi. Kalau saya lebih halus, lebih sopan. Kita beri hadiah Fatihah mereka, dengan ini kalau kita beri hadiah mereka datang. Baru kita komunikasi mau enggak diambil, baru kita wujudkan. Ya, nah sampean, oh iya, urung kenalan, kenal sih, sopo? Nah, perkenalkan, nama saya Bakti, kamera dari Cas Semarang TV. Ini Bang Hafiz tadi dari tempat saya, dan saya mau ngobrol-ngobrol sama Bang Hafiz tentang penarikan pusaka sama penampakan di tempat kerja saya. Sama Menutup rasa grogi. Santai bae. Mas, nah, pusat kene iki memang ngono sih Mas Bro. Cuma gendruwo karo siji, cuma mbok iso tak wujudke apa ora. Ya sampean kan kita kayak asma sih tuh, jajal dieksploitasi ning kono dinyali coba tak panggil kan video-video ra ngobrol-ngobrol apa enak. Oh ya ini teman-teman saya bagi juga agar saya sebelum sampean lakukan prosesi penarikan pusaka, ini saya buka rahasia terbesarnya. Lebih simpel, enggak pakai cara maksudnya bisa. Pertama, misalkan kita wasilah dulu. Maaf, sebelum wasilah dibiasakan bersuci. Jadi kondisi badan kita bersih. Jadi harus berwudu dulu sebenarnya. Bersihin badan seperti mandi keramas ya itu. Ya enggak mandi keramas. Kita wudu aja boleh. Yang penting kan enggak berhadas, kita berwudu dulu. Bila mana kita mendatangi suatu lokasi kan kita memberi wasilah dulu pada Nabi Muhammad. Itu sangat penting karena dari beliau kita mengenal agama Allah, agama yang dirahmati Allah untuk semua umat. Kita hormati beliau lewat kita beri wasilah. Dan kedua yang tidak kalah penting, kui wasilah buat Nabi Sulaiman. Soalnya apa? Nabi Sulaiman kan sing dicai karunia Allah ini makhluk yang dulu terbentuk. Nah, dewi untuk
ridhone Nabi Sulaiman bakat jin-jin hutan ya itu memang manusia yang tidak kalah penting habis Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman baru kita wasilah kepada malaikat Israfil. Kalau saya biasanya pakai malaikat 4 Jibril, Mikail, Israfil, dan Israfil. Baru terakhirnya yang tidak dilupakan juga dan ini intinya kalau Nabi Pusaka itu wasilah langit bumi. Bilang nanti tadi sehingga ibaratnya ini kan pelabuhan hari ini teman-teman saya berada di pelabuhan dengan tapi maaf saya nggak berani ikut bedanya dan Mas Berti nggak kena kok curhat kali ini. Nah kalau kita kan lagi berdiam nih di lokasi pelabuhan ya udah kita wasilah aja Bismillah berarti langit bumi pelabuhan kita biasa Fatihah 3 kali baru kita jawab Assalamualaikum Assalamualaikum ya langit bumi pelabuhan Semarang bukan lawanmu itu rahasiamu karena ono ing rahimu lan ono ing pangkuan itu jangan dilupakan dan kita hadiah Fatihah sekali pada akhirnya yang ini bukan kita memuji bukan sebenarnya itu bentuk penghormatan dengan kita memberi mereka hadiah Fatihah mereka terpanggil sobat terus nyatu Fatihah nggak usah kita tarik sebenarnya itu metode kasar kalau kita tarik kita kasih Fatihah mereka datang sendiri kok Jadi udah datang di datang kita kasih Fatihah sekali atau 2 kali 3 kali kan bentuk penghormatan aja secara tidak langsung memanggil mereka nggak usah kita repot narik deteksi itu menurut saya hal kuno. Yang terakhirnya kalau masakan mau ada rutinitas penarikan suatu benda ya baru Sumailah berarti kodam-kodam masih haji nek sampai narik kris kalau musik akeh ya Sumailah berarti kodam-kodam musika kamanen tanah tuh kasih hadiah pada kita. Kalau sesuatu sudah hadir kita rasakan berupa getaran ya baru kita interaksi dengan komunikasi ya sama salam dulu jawab mau nggak kamu saya berikan mau dibunuh apa enggak kalau mau tunjukkan keberatan di mana kalau udah kamu tunjukkan tolong bawalah rumah kamu bukan itu rahasia saja jadi tidak perlu saya di musola atau di rumah pusaka bisa ada kalau teknik-teknik perguruan pusaka kita pakai hiu pakai kembang sih menurut saya kurang pas karena itu secara tidak langsung mengundang sirkofi jadi pusaka kecil yang masih sama tapi seperti menduakan awak kita berkomunikasi mengikuti permintaan jin sedangkan itu semua makhluk jadi bagi saya nggak penting tapi itu juga nggak apa-apa kalau untuk sampai bisa berkomunikasi dengan baik tapi semata-mata ya jangan ada simak itu hanya makhluk Allah. Kalaupun kenapa saya ngambil pusaka kecil-kecil sebenarnya karena yang paling mudah bukan saya nggak mampu besar kalau metode saya yang narik pusaka-pusaka besar seperti keris yang 7 ke atas itu saya tidak memakai HP ya karena itu saya kan pakainya dikir ini untuk melanjutkan acara kalau mau ada yang ya ini Bang saya mau tanya apa benar tiap pusaka kalau orang saya dengar dari warga sini itu orang yang warga sini itu kadang pusakanya itu ke orangnya sendiri datang sendiri gitu. Itu namanya belum bisa terjadi mas. Pusaka itu kan tidak beda jauh kita kan diumpamakan gini pusaka itu ibarat orang gentayangan ya bahasa Jawa nggak punya tempat tinggal dia butuh singgahan ya orang beda itu sampai pengangguran lah ya kan sampai pengangguran boleh mangan kangelan ngelamar-ngelamar gawean ning wong ya kan manusia itu diumpamakan juragan dia melamar untuk ikut kepada kita dengan ini dia bisa membantu mewujudkan hajat hidup kita kalau kita semata-mata diumpamakan kodam pusaka itu hanya pembantu ya hormatlah sebatas pembantu ya ibarat kata beberapa orang memakai pusaka itu digunakan nggak apa-apa sah-sah saja selama pertama kita menyebut asma Allah dulu kekuatan iman kita saja dulu ini juga buat teman-teman juga berlaku semuanya kalau mau memiliki pusaka sebenarnya triknya mudah sih sebelum kita menggunakan pusaka yang kita miliki entah keris, entah akik, kita harus tabul dan sebagainya yang banyak beredar itu namanya banyak juga sih kita lihat juga di Facebook dijual belikan
Yang penting kalau pusaka itu harus sampean pelajari dulu mas. Ini pusaka alam atau bikinan seseorang, pusaka sepuh atau pusaka kamatikan itu bikinan baru, bikinan orang-orang sekarang. Sebenarnya bikin pusaka tadinya mudah mas. Sampean ibaratnya tuku pusaka ya kan, sing modalnya hilang, keris entah apa, ya kan? Pas semalam mesin kosong ning pasar loak biasanya. Iya. Tuku wae lah sampean duwe ilmu apa ibaratnya. Ilmu pengasihan ya, tak buka sithik sampean surat Yusuf dikatakan ayat 4 kan itu juga untuk mabah bisa. Sekolah Yusufu li abihi ya berarti ini ra'aitu ahada asyara kakaba wa syamsa wa qamara ra'aitu li sajidin kan bentuk amaliyah yang diyakini orang katanya untuk membuka aura kita. Padahal secara signifikan itu kan hikayat cerita tentang Nabi Yusuf yang bermimpi kan, tunduknya matahari rembulan dan beberapa bintang sujud di depan itu. Tapi dengan keimanan kita atas ayat itu, seolah-olah ayat itu bisa menunjukkan seseorang itu sugesti yang negatif, salah kan? Karena apabila kita mengimani suatu doa untuk tujuan tertentu, sudah nyampe. Kan Al-Quran itu ada dua sifat, yang tamat itu jelas diterangkan seperti misal akan diperintah Allah sholat dan menyembah Allah jelas. Ya ayuhana subutu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia menungso sembah Tuhanmu sing wis dadi kowe lan wong sak durungmu supaya kowe duwe iman lan takwa. Jadi perintah menyembah itu jelas. Nah, menginjak tadi kupasan tentang ayat ya. Beberapa orang mungkin termasuk saya kadang ya mungkin lupa daratan karena ada manusia biasa kadang mengimani ayat itu tujuan tertentu. Kalau kita mengajar ayat dengan tujuan tertentu dengan metode puasa sebagainya itu nggak bakal jadi. Amalan itu kalau kita gunakan semata-mata untuk bentuk tawadu kita kepada Allah itu baru benar. Lah kalau karomahnya itu bonus. Ya yang perlu teman-teman ketahui, saya menarik pusaka itu nggak ada untuk aku sesuatu. Beberapa ayat saya gunakan itu seingat saya aja. Jadi saya nggak spesifik harus ilmu ini enggak. Cuma yang kita ketahui dan juga kita nggak boleh melupakan ayat Allah itu kan ayat mulia. Diucapkan langsung, difirmankan langsung dari mulut Allah, disampaikan lewat Jibril. Jadi jelas ayat itu kan mengandung nur-nur ataupun kodam ya kodam-kodam malaikat. Dan bagi golongan jin nggak mampu mereka itu. Ya alasannya jelas la anzalna hadza qur'ana ala jabal ini la ra'aitahu wa syid'an la syadi amin fa syadillah kadrikal amsalina seribuha lin nasi ma'laum yatafakkaru. Nah umpamanya Al-Qur'an kuwi dibuke difirman nunggu gunung itu bakal pecah belah hancur lebur amat saking bentuke begini karo apa. Makanya sesungguhnya Al-Qur'an kan manusia kan dia. Makanya kalau Al-Qur'an itu bila kita bacakan di jin itu bakalnya mereka kabur. Nah kan kalau digunakan untuk tujuan pusaka jelas nggak mungkin. Iya. Sedangkan Al-Quran itu bentuknya nur, ya kan? Nur putih, terang benderang. Pusaka ibaratnya gini. Ayat tahu itu saya umpamakan air. Enggak, air. Nah, jin kita umpama minyak. Coba dibayangkan dalam satu gelas diisi minyak sama air. Yang keluar mana? Minyaknya kan? Nah, memang tidak menafikan juga. Kalaupun kita mau narik pusaka, kita perlu jin pendamping untuk mengarahkan, membawa pusaka itu datang kepada kita. Makanya ada istilahnya ilmu mewujudkan. Kalau kita narik tetap ayat suci Allah, menguji juga dengan kalimat Allah, baru kita mau memakai beberapa ilmu Jawa untuk mewujudkan. Ya kodamnya pasti tidak menafikan juga di sini. Hanya itu mengarahkan bisa jadi visual gitu kan. Ya, metodenya. Masalah penampakan goib itu di mana tempat ono ini mau kene kenalan apa meh ngobrol apa monggo ya jadi ono kopi-kopi ini enak ya yang kawan kopi berhasilkan ya sudah disik masa tamu ra disogati Mas bulu-bulu kabeh lho pelit ya tamu tuan rumah sendiri Bang, sorry ya.
Gogoro ngobrolnya kepenakan aku lali nggih kopi. Kak nggih kopi sih, Bang. Siap, siap. Lah ngono lho penak dadine. Pe bolo-bolo ndek dulur lanang sing ngene iki bisa. Tamu ado-ado. Lah ngono kan yo rada ono adem-ademe. Sip nih, kopine rak manis kaya ndelok aku manis dhewe gitu. Iki nek ana penggemarmu sing cewek-cewek sapa ngerti iki? Biar ya temen. Purnawirawan. Anu teman-teman ini pasukan tentara langit iki. Tentara sekutu apa aja. Akan dibom deh. Judulnya apa aja? Bolo-bolo. TKD. Tentara Karepe Dewi. Ngomong judulnya, Bang. Agak mau di kopi. Nah, ini ngobrol, ngopi mbek mudut. Jenenge sarasehan kan. Mantap. Ini juga saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang sudah setia di channel kami Semarang TV. Mohon maaf sekali lagi, saya hari ini tidak ada niatan untuk penarikan lagi. Kita hanya bagi ngobrol dan membuka rahasia penarikan pusaka. Dan kebetulan juga tadi Mas Ketum manggil, ya memang sih saya rasakan ada keberatan di beberapa benda, tapi sebenarnya saya lihat sih barang negatif, auranya merah. Kalau merah itu kuning. Kalaupun divisualkan nanti, ya mungkin berbahaya sih bagi penggunanya karena ada perubahan. Ya mungkin kalau bisa nanti saya ambilkan, ya saya tarik paling saya buang. Ngono Mas. Oke. Jadi Bang, saya mau cerita tentang teman saya sering diganggu itu apa? Bandar sidik, mereka gan krungu. Oh iya. Wis madang burung. Ini Bang, teman saya tuh sering dilihatin sama kuntilanak merah. Nah, apa benar di pojok sana dia tuh lihat kuntilanak merah sampai sembunyi terus apa benar? Oh. Ya coba tak lihat dicek. Ada apa Bang habis di pojok-pojok yang belakang itu samping truk itu ada Bang kayaknya. Karena teman saya tuh sering dilihatin yang merah, nggak punti merah ya. Sak benere kuwi nek ning kene ana telu Mas. Satu pocong itu kodam dari keris kecil sih, kerisnya nggak kejaji semeni. Terus kuntilanak merah ki Mbak Kun malah kebetulan ning gurine dhewe. Oh, jadi Itu memang ada ikuti kamera sini ya. Jadi belakang, tapi masalah nanti dia bisa kita tarik untuk jadi bisa atau enggak saya juga nggak tahu. Karena kebetulan jujur Mas Bro, aku nek komunikasikan itu karo kok paling malas. Bukan berarti malasnya emang rupane aku. Ntar kalau diwujudkan dikasih itu air di rapikan aja mukanya. Make up wis tutup nek bengi. Di salon iki. Nek tak undange salon Mbak Betty. Ya ora sop. Saiki nek kon make up yo kok eman-eman pupure tak pirang ton ya. Ambiar gitu. Tone ambiar. Di make up iki ketok ayu mesake. Ora temen iki ngene. Nek kuwi nek wajahe sing lemu. Butuh pirang kilo wedhae. Ya iki lho Mbak Kun kuno linggo-lingguri ngekek-ngekek. Mau diwujudin apa gimana? Ya nek ora keberatan ki ora apa-apa, jajal tak jawab wis. Sik tak kudu cek kira kok nanggung. Diajak ngobrol dulu. Kalau mau ntar tak pesen kayak itu kapur baru suka. Saya paham.